Saudara, saya menemukan khotbah dari Billy Graham di sebuah YouTube yang sangat memberkati saya. Oleh sebab itu, saya meminta izin kepada pemilik YouTube tersebut untuk boleh menerjemahkan sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berikut ini adalah khotbah yang saya terjemahkan persis, yang pernah disampaikan oleh hambanya almarhum Billy Graham. Saudara-saudara, hari ini saya ingin berbicara denganmu tentang saat dan waktu dalam hidupmu. Ketika Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan mengubah jalur hidupmu selamanya. Ini adalah waktu persiapan, waktu pemurnian, waktu ketika tangan yang maha kuasa sedang bekerja dengan cara-cara yang mungkin tidak engkau pahami sepenuhnya. Tetapi jika engkau membuka hatimu, jika engkau mendengar dengan telinga iman, engkau akan melihat tanda-tanda yang dari Tuhan ini. Karena Tuhan tidak pernah bergerak dalam kesunyian. Dia selalu meninggalkan jejak kehadirannya. Bisikan melalui angin, getaran dalam jiwamu, perubahan di atmosfer di sekitarmu, dan ketika Dia akan memberkatimu melampaui apa yang engkau bayangkan, Dia akan menunjukkan tanda-tanda ini kepadamu. Hal pertama yang engkau perlu perhatikan adalah periode ketidaknyamanan. Perlu diketahui, Tuhan tidak akan membawa berkat-Nya yang terbesar ke dalam hidup kita jika kita tetap berada di tempat yang sama, masih berpikir dengan cara yang sama, melakukan hal-hal yang sama. Dia memulai dengan menggerakkan rohmu, membuatmu merasa tidak nyaman atau gelisah, dengan mengizinkan munculnya situasi yang mendorongmu keluar dari zona nyaman. Segala sesuatu yang biasanya jadi sandaranmu, sekarang seperti sedang bergetar atau berguguran. Persahabatan yang dulunya tampak tidak terpatahkan, mulai menjadi pudar. Kesempatan yang kau pikir akan kau genggam sebagai milikmu, tetapi ternyata hanya lewat begitu saja di antara jari jemarimu. Engkau mungkin merasa bahwa segala sesuatu di sekitarmu goncang, dan pada saat itu musuh akan mencoba untuk membisikkan kebohongan ke dalam hatimu, mengatakan bahwa Tuhan telah melupakanmu. Tetapi dengarkan saya hari ini, Dia tidak pernah melupakanmu. Dia sedang mempersiapkanmu. Dia sedang membuat ruang dalam hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar. Dia sedang menghapus apa yang sementara supaya Dia dapat memberikan apa yang kekal bagi dirimu. Jangan melawan kondisi yang tidak nyaman itu, tetapi terimalah dan rengkuh rasa tidak nyaman itu. Karena itu adalah tanda pertama bagimu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Tanda lainnya adalah engkau akan mengalami perlawanan yang tidak biasa. Ketika Tuhan sedang membuka pintu besar bagi hidupmu, musuh akan melakukan segala upaya untuk mencegahmu berjalan melaluinya. Tiba-tiba engkau akan menghadapi pertempuran yang tidak ada sebelumnya. Engkau akan mengalami penundaan, kekecewaan, dan gangguan atau distraksi. Orang-orang mungkin akan berbalik melawanmu tanpa alasan. Banyak situasi yang muncul untuk menguji imanmu, seperti yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi dengarkan saya hari ini,
jangan putus asa. Tingkat serangan yang sedang engkau hadapi adalah petunjuk atas ukuran berkat-Mu yang sedang dalam perjalanan. Musuh tidak melawan jika engkau bukan suatu ancaman bagi mereka. Musuh tidak akan mengincar posisi di mana engkau berada. Dia mengincar kemana engkau akan pergi atau kemana engkau akan berada. Dan jika pertempuran itu intens, itu berarti terobosan sudah dekat. Berdirilah teguh, teruslah berdoa, teruslah percaya, karena badai itu tidak akan ada selamanya. Dan di sisi lainnya, engkau akan melangkah ke dalam janji Tuhan yang telah Dia siapkan untukmu. Juga akan ada periode kesunyian. Betapa sulitnya untuk seseorang atau kita melewati kesunyian Tuhan. Mungkin engkau telah berdoa, tetapi tidak ada jawaban. Engkau telah mencari, tetapi pintu tetap tertutup. Engkau telah mengetuk, tetapi tampaknya tidak ada yang bergerak. Pada masa yang sunyi ini, banyak orang kehilangan harapan. Mereka berpaling, mereka mulai meragukan Tuhan. Tetapi biarkan saya memberitahumu, saudara, kesunyian Tuhan bukan berarti Dia tidak hadir. Penundaannya bukanlah penolakan terhadapmu. Ketika Tuhan diam dan seolah semuanya sunyi, sesungguhnya Dia sedang bekerja. Ketika Dia diam, Dia sedang menguji imanmu, memurnikan karaktermu, mempersiapkanmu untuk apa yang akan datang. Beberapa mujizat terbesar dalam sejarah terjadi setelah periode kesunyian ilahi. Ketika Yesus disalibkan dan dikuburkan, surga sunyi selama 3 hari. Tetapi pada hari ketiga, kubur tidak bisa menahannya. Kesunyian ilahi itu hanyalah pengaturan bagi kemenangan terbesar yang dunia pernah lihat. Jadi, jika Tuhan hening dalam hidupmu saat ini, jangan putus asa. Dia sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang akan membuatmu takjub. Tanda lain bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu adalah Dia akan memanggilmu atau memintamu untuk melepaskan sesuatu. Mungkin relationship atau pertemanan, mungkin pekerjaan atau kebiasaan, atau bahkan suatu impian yang engkau sudah genggam selama bertahun-tahun. Dan ini adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Sebab kita cenderung bertaut pada hal-hal yang kita sudah familiar atau terbiasa. Pada hal-hal yang memberikan kita rasa aman. Tetapi Tuhan tidak akan memberkati kita dengan hal yang baru, sementara tangan kita masih penuh dengan perkara-perkara yang lama. Kadang-kadang Dia meminta engkau untuk meninggalkan suatu tempat yang engkau merasa nyaman. Sama seperti ketika Dia memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya dan melangkah ke tempat yang tidak dia kenali. Kadang Dia akan meminta engkau menyerahkan apa yang engkau sayangi. Sama seperti ketika Tuhan minta Abraham menyerahkan anaknya Ishak di atas mezbah. Tetapi dengarkan saya hari ini, saudaraku. Ketika Tuhan meminta kepadamu untuk merelakan sesuatu, itu hanya karena Dia memiliki sesuatu yang lebih besar yang Dia sedang persiapkan bagimu. Dia bukan mengambil darimu, tetapi Dia sedang membuat ruang untuk memberi engkau lebih dari yang engkau bisa bayangkan. Dan setelah itu, saudaraku, akan muncul
suatu harapan yang mendalam di dalam rohmu. Ini adalah suatu perasaan yang engkau merasakan bahwa sesuatu akan segera berubah. Bahkan ketika engkau tidak paham akan perasaanmu dan tidak bisa menjelaskannya. Tetapi ini adalah suatu perasaan keyakinan yang mendalam di dalam dirimu. Yang entah apa dan bagaimana, tetapi Tuhan sedang melakukan sesuatu. Engkau mungkin belum melihatnya, tetapi engkau bisa merasakannya. Pintu yang pernah tampak mustahil, tiba-tiba mulai terbuka. Kesempatan datang kepadamu tanpa engkau cari. Kemurahan hati mengikuti kemanapun engkau pergi. Orang-orang mulai berkata kepada hidupmu yang mengkonfirmasi apa yang Tuhan telah berbisik ke dalam hatimu. Dan engkau tahu tanpa keraguan bahwa engkau sedang berdiri di ambang sesuatu yang ajaib, di tepi, atau engkau hampir mengalami sesuatu yang ajaib. Jadi saudara-saudaraku, jika engkau melihat tanda-tanda itu dalam hidupmu, jangan takut, jangan melawan, jangan ragu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Ujian, pertempuran, kesunyian, merelakan sesuatu, harapan, semuanya itu membawa engkau ke momentum terobosan yang akan mengubah segalanya. Pertahankan imanmu, teruslah memandang Dia. Karena ketika Tuhan bergerak, Dia bergerak secara tiba-tiba. Ketika Dia memberkati dengan limpah. Dan ketika Dia membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Bersiaplah, karena sesuatu yang besar akan datang. Dan ketika itu datang, engkau akan mengenang kembali ke belakang dan tahu bahwa setiap ujian, setiap air mata, setiap perjuangan yang pernah engkau alami, itu sepadan. Karena engkau melihat bahwa Tuhan telah bekerja sepanjang perjalanan yang mempersiapkanmu untuk berkat yang memang direncanakan untuk menjadi milikmu. Saudaraku, ketika Tuhan sedang dan akan memberkatimu dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan, Dia tidak hanya akan mempersiapkan berkat itu, tetapi Dia juga akan mempersiapkan dirimu. Terlalu sering kita ingin janji itu, tetapi kita tidak mau prosesnya. Kita ingin kemenangan, tetapi kita tidak mau pertempurannya. Kita ingin mahkota itu, tetapi kita tidak mau menginginkan salib. Tetapi dengarkan saya hari ini. Setiap pergerakan besar yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu, itu selalu datang dengan proses pemurnian. Dan proses itu tidak selalu mudah. Namun, itu adalah proses yang memang perlu untuk dijalani. Tuhan juga membawa engkau melalui musim terisolir atau tersingkirkan sebelum Dia memberkatimu. Lihatlah orang-orang besar dalam Alkitab. Sebelum kemenangan terbesar mereka melalui masa-masa di mana mereka dipisahkan atau diasingkan. Musa menghabiskan 40 tahun di padang gurun sebelum memimpin Israel keluar dari Mesir. Daud diurapi sebagai raja, tetapi menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam persembunyian sebelum dia benar-benar duduk di atas tahta. Bahkan Yesus sebelum memulai pelayanannya, Dia menghabiskan waktu yang lama bersama dengan Yusuf dan menghabiskan 40 hari di padang gurun. Mengapa? Karena ada hal-hal yang Tuhan hanya bisa lakukan dalam dirimu
ketika engkau sendirian dengan Dia. Ada pelajaran yang hanya bisa engkau pelajari di tempat yang sunyi. Ada kedalaman iman yang hanya bisa dikembangkan ketika semua hal yang lainnya sudah diambil daripadamu. Jika engkau merasa tersingkir atau terisolir, jika engkau merasa seperti Tuhan telah menarikmu menjauh dari kerumunan, jangan putus asa. Dia tidak sedang menghukummu, tetapi Dia sedang mempersiapkanmu untuk tingkat berikutnya, untuk bab berikutnya, untuk berkat berikutnya. Tanda lain yaitu Dia akan meningkatkan rasa lapar dalam kerohanianmu. Engkau akan mulai merasakan kerinduan yang mendalam akan kehadirannya seperti yang tidak pernah kau alami sebelumnya. Hal-hal yang pernah memuaskanmu tidak akan lagi memuaskan. Percakapan yang pernah menghiburmu tidak akan lagi menarik minatmu. Kesibukan yang pernah membuatmu terlalu sibuk akan mulai terasa kosong. Dirimu mulai merindukan firman Tuhan, merindukan untuk lebih banyak waktu berdoa, merindukan suaranya. Kerinduan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sedang menarik engkau lebih dekat karena Dia sedang akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Ketika engkau merasakan kelaparan rohani ini, jangan abaikan, tetapi berikan makanan rohani. Carilah Dia seperti yang tidak pernah sebelumnya kau lakukan. Karena siapa yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Dan di waktu yang sama, Tuhan akan mulai menggeser orang-orang yang tidak berguna dalam hidupmu. Beberapa pertemanan dan hubungan akan secara alami memudar. Beberapa koneksi yang pernah kuat akan tiba-tiba melemah. Ini bukanlah penolakan, tetapi ini adalah pengalihan arah tujuan. Tuhan sedang memindahkan orang-orang dari hidupmu yang tidak bisa pergi ke tempat di mana Dia akan membawamu. Tidak semua orang dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kehidupanmu pada fase berikutnya. Beberapa orang hanya ditugaskan untuk bab-bab tertentu dari perjalanan kehidupanmu. Dan ketika bab itu berakhir, peran mereka dalam kisah hidupmu juga berakhir. Jangan mempertahankan apa yang Tuhan sedang pindahkan dari perjalananmu. Percayalah kepadanya. Dia tahu apa yang Dia lakukan. Dan ketika Dia menyingkirkan beberapa orang dari hidupmu, Dia juga akan mengirim orang-orang baru. Dia akan menghubungkan engkau dengan orang-orang yang akan mendorongmu lebih dekat kepadanya, yang akan mendorong imanmu, yang akan membantu engkau melangkah ke dalam takdir yang telah Dia sediakan untukmu. Tanda lain bahwa Tuhan sedang bergerak dalam hidupmu adalah Dia akan menantang imanmu seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan memintamu untuk mengambil langkah yang tidak masuk akal. Dia akan membawa engkau ke tempat di mana engkau tidak memiliki pilihan lain kecuali mempercayai Dia sepenuhnya. Mungkin saja itu adalah keputusan untuk meninggalkan pekerjaan, memulai proyek baru, pindah ke tempat baru, melangkah ke depan dengan cara yang terasa penuh resiko. Dan pada saat itu, perasaan takut akan berupaya mencegahmu. Keraguan akan mencoba berbisik ke telingamu. Tetapi saya mau sampaikan kepadamu, ketika Tuhan memanggil engkau, Dia akan melengkapimu. Ketika Dia memberikan visi kepadamu, Dia akan membuat atau menyediakan persediaan. Ketika Tuhan mengatakan kepadamu untuk bergerak, Dia sudah mempersiapkan jalan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu untuk melangkah ke dalam apa yang Tuhan telah sediakan bagimu.
Berjalanlah dengan iman, bukan dengan penglihatan. Percayalah kepadanya, bahkan ketika engkau tidak mengerti. Karena berkat terbesar seringkali ada di sisi lain dari ketaatan. Tuhan juga akan menguji kesabaranmu. Kadang-kadang berkat tidak tertunda karena Tuhan menahannya, melainkan karena Dia mau memastikan bahwa engkau sudah siap untuk menerimanya. Banyak kali kita berpikir bahwa kita siap untuk menerima apa yang kita minta. Tetapi Tuhan mengenali hati kita lebih dari kita sendiri. Dia tahu kapan waktu yang tepat. Jika engkau sedang dalam masa penantian, jangan kehilangan harapan. Jangan lelah. Teruslah percaya, teruslah berharap, karena ketika berkat itu akhirnya datang, engkau akan melihat bahwa itu sepadan dengan setiap detik penantian. Dan ketika waktu yang tepat tiba, ketika semuanya sudah siap, ketika Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya dalam dirimu, maka secara tiba-tiba semuanya akan berubah. Pintu yang tertutup tiba-tiba terbuka lebar. Doa yang tampaknya tidak terjawab tiba-tiba tergenapi. Kesempatan yang tidak terduga akan datang kepadamu. Dan ketika itu terjadi, engkau akan melihat dan menyadari bahwa setiap perjuangan, setiap penundaan, setiap ujian di waktu yang lalu telah membawamu ke titik ini. Tetapi izinkan juga saya memberikan peringatan kepadamu. Ketika berkat itu tiba, jangan lupakan Dia, Sang Pemberi berkat yang telah memberikannya kepadamu. Terlalu sering kita berdoa kepada Tuhan ketika berada di lembah. Tetapi ketika kita mencapai puncak gunung, kita lupa siapa yang sudah membawa kita ke sana. Dulunya kita ngotot berdoa mati-matian ketika kita dalam kebutuhan. Tetapi ketika kebutuhan itu terpenuhi, kita menjauh. Jangan biarkan itu menjadi kisahmu. Ketika Tuhan memberkatimu, tetaplah rendah hati, teruslah mencari Dia, teruslah melayani Dia, teruslah memberikan Dia kemuliaan, karena berkat itu tidak hanya untukmu, melainkan untuk tujuan ilahinya. Berkat itu diberikan kepadamu, supaya engkau menjadi cahaya di tengah kegelapan, menjadi kesaksian bagi orang lain, menggunakan apa yang telah Dia berikan kepadamu untuk membangun kerajaan-Nya. Jadi teman-temanku, jika engkau melihat atau mengalami tanda-tanda ini dalam hidupmu, bersukacitalah karena engkau berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Engkau sedang berdiri di ambang musim yang baru. Jangan takut, jangan menyerah. Terus arahkanlah pandanganmu kepada Yesus, karena ketika Tuhan bergerak, Dia bergerak dengan cara-cara yang melampaui apa yang bisa engkau minta, pikirkan, ataupun bayangkan. Bersiaplah, karena berkat itu akan datang dan sedang datang. Dan ketika itu sudah datang, itu akan membuat dirimu takjub akan kebesaran Tuhan kita. Saya juga ingin mengingatkan kepadamu hari ini, Tuhan tidak pernah melupakan anak-anak-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan janjinya. Dia tidak memulai pekerjaan yang baik di dalam dirimu hanya untuk meninggalnya tanpa terselesaikan. Jika Dia mengizinkan penundaan, jika Dia membawamu ke arah yang tidak terduga, itu karena Dia melihat gambaran yang lebih besar. Dia tahu apa yang engkau tidak tahu. Dia melihat masa depan yang engkau belum bisa melihat. Dia melakukan apapun untuk kebaikanmu. Teman-temanku, ketika Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam dirimu, prosesnya mungkin tidak selalu mudah, tetapi akan selalu sepadan. Terlalu sering kita fokus pada berkat itu sendiri,
Tetapi kita gagal melihat transformasi yang terjadi dalam diri kita sebelum berkat itu datang. Tuhan tidak hanya ingin memberikan sesuatu kepadamu, tetapi Dia ingin membuatmu menjadi seseorang. Dia sedang membentukmu, memahat, memurnikan, sehingga ketika berkat itu datang, engkau akan dapat menanganinya dengan penuh hikmat, kerendahan hati, dan kasih karunia. Salah satu hal yang paling penting untuk dipahami dalam masa-masa ini adalah bahwa jalan Tuhan itu berbeda dengan jalanmu. Cara Dia memilih untuk mempersiapkan kita seringkali sangat berbeda dari apa yang kita harapkan. Akan ada saat-saat di mana segalanya tampak tidak masuk akal. Pintu yang seharusnya terbuka tetapi tetap tertutup. Doa yang tampaknya pasti dijawab namun bertemu dengan kesunyian. Kesempatan yang pernah membuatmu bersemangat tiba-tiba diambil darimu. Dan pada saat-saat itu, engkau akan tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan telah melupakanmu atau Dia telah meninggalkanmu. Tetapi izinkan saya mengingatkanmu hari ini, Tuhan tidak melupakan anak-anaknya. Perlu diketahui, sebelum Tuhan memberikan sesuatu yang besar kepadamu, Dia akan mengajarmu untuk bergantung seluruhnya kepadanya. Dia akan membawamu ke tempat di mana engkau menyadari bahwa hanya Dia sendirilah yang menjadi sang pemberi itu. Hanya Dia yang menjadi pemeliharamu dan sumbermu. Banyak kali kita menaruh kepercayaan kita atau mengandalkan orang lain, atau pekerjaan, atau keuangan, bahkan kemampuan kita sendiri. Tetapi Tuhan akan membawa kita, memisahkan kita dari semua kenyamanan palsu itu, sehingga engkau belajar untuk percaya hanya kepadanya. Dia akan membawamu melalui musim-musim di mana semua yang engkau miliki hanyalah Dia. Karena ketika engkau belajar bahwa Dia adalah segalanya dan Dia cukup bagimu, maka engkau akan siap untuk apa yang akan datang berikutnya. Tuhan tidak ingin engkau bergantung pada hal yang sementara. Dia ingin engkau berdiri atas dasar firman-Nya yang tidak tergoyahkan. Ketika engkau semakin dekat dengan breakthrough atau terobosanmu, engkau akan melihat bahwa musuh akan berusaha lebih keras untuk mengalihkan perhatianmu. Serangan akan menjadi lebih pribadi, godaan akan menjadi lebih kuat, keraguan akan menjadi lebih nyaring. Engkau mungkin akan mulai mempertanyakan dirimu sendiri, apakah aku mendengar dari Tuhan dengan benar? Engkau mungkin merasa terhimpit oleh rasa takut. Engkau mungkin merasa desakan untuk berpaling dan menurunkan harapan dari apa yang Tuhan telah janjikan. Tetapi dengarkan saya, ini bukan waktunya untuk menyerah. Sekarang adalah waktu untuk berdiri teguh. Sekarang adalah waktu untuk mendesak maju. Musuh selalu berjuang dengan keras ketika dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera dilepaskan, diberikan dalam hidupmu. Musuh ingin menjauhkanmu dari panggilan Tuhan. Dia ingin merampokmu dari takdir yang Tuhan tetapkan. Jangan biarkan dia melakukannya. Tolak musuh dengan firman Tuhan. Penuhi pikiranmu dengan janjinya. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang akan membangkitkan imanmu, bukan yang menimbulkan rasa takut. Teruslah maju, bahkan ketika terasa sangat sulit. Bahkan ketika engkau tidak bisa melihat jalan, karena apa yang menunggu di sisi lain adalah lebih besar daripada apa yang bisa engkau bayangkan. Hal lain yang terjadi ketika Tuhan sedang akan memberkatimu adalah bahwa Dia akan menguji hatimu. Berkat Tuhan tidak hanya tentang hal-hal materi, melainkan tentang tanggung jawab, kepercayaan,
tentang pengelolaan, tentang membawa tujuan ilahinya. Sebelum dia melepaskan berkat itu, dia akan menguji hatimu untuk melihat apakah engkau benar-benar siap. Apakah engkau masih akan memuji dia ketika berkat itu tertunda? Apakah engkau masih akan melayani dia ketika ada hal-hal tidak berjalan sesuai dengan rencanamu? Apakah engkau masih akan mempercayai dia ketika jalan itu sulit? Hal-hal ini, masa-masa demikian, adalah saat-saat untuk mendefinisikan imanmu. Tuhan sedang mencari orang-orang yang akan tetap setia, yang akan terus memandang dia, yang tidak peduli apapun terjadi, tetapi akan berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu, bahkan ketika saya tidak mengerti. Karena ketika hatimu sudah dibenarkan, berkat itu akan datang dengan cara yang tidak hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga yang akan memuliakan namanya. Ketika saat terobosan semakin dekat, engkau akan mulai melihat keselarasan supernatural dalam hidupmu. Tiba-tiba hal yang sebelumnya tidak masuk akal akan mulai terjadi bersamaan. Penundaan yang dulu pernah membuatmu frustasi akan mulai masuk akal. Orang-orang yang tidak pernah engkau harapkan untuk membantumu tiba-tiba muncul tepat waktu. Pintu yang tertutup akan terbuka tanpa upayamu. Dan engkau akan menyadari bahwa itu sama sekali bukan usahamu, melainkan rencana Tuhan yang sempurna. Inilah saatnya engkau harus berjalan dengan iman. Engkau harus melangkah dengan berani ke dalam apa yang Dia telah memanggilmu untuk melakukan. Jangan ragu, jangan menahan diri. Ketika Tuhan mengatakan untuk bergerak, bergeraklah. Ketika Dia mengatakan untuk pergi, pergilah. Karena waktunya adalah sempurna dan rencananya untukmu adalah terbaik. Dan saya juga mau mengingatkan, ketika berkat itu akhirnya tiba, itu tidak hanya untukmu. Tuhan tidak memberkati kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Dia memberkati kita supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kemurahan hati yang Dia tempatkan dalam hidupmu dimaksudkan untuk dibagikan. Sumber daya yang Dia berikan kepadamu dimaksudkan untuk digunakan membangun kerajaan-Nya. Pengaruh yang Dia berikan kepadamu dimaksudkan untuk membawa orang lebih dekat kepadanya. Jadi ketika berkat itu datang, jangan menyimpannya untuk diri sendiri. Jangan menjadi sombong. Jangan lupa dari mana itu berasal. Gunakan untuk kemuliaan-Nya. Gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Gunakan untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan. Karena berkat terbesar dari semuanya itu bukanlah dalam menerima, melainkan dalam memberi dan melayani, dan menjadi sarana untuk kasih dan kekuatan Tuhan untuk mengalir. Jadi saudaraku, jika engkau melihat tanda-tanda itu dalam hidupmu, jangan putus asa, jangan menyerah, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Teruslah mendesak maju, teruslah percaya, teruslah yakin, karena Tuhan setia. Janjinya tidak pernah gagal, dan ketika Dia bergerak dengan cara-cara yang akan membuatmu takjub. Sesuatu yang besar sedang datang, bersiaplah, tetaplah setia, dan ketika itu datang, berikanlah Dia semua kemuliaan, karena hanya Dia sendiri yang layak. Dan ketika engkau berjalan dalam perjalanan ini, engkau akan mulai melihat perubahan dalam pola pikirmu. Hal-hal yang pernah membuat engkau khawatir tidak lagi memiliki kekuatan yang sama atasmu. Rasa takut yang pernah menahan dirimu akan mulai pudar. Ada kepercayaan diri yang mendalam dalam rohmu.
bukan karena apa yang telah engkau lakukan, tetapi karena keyakinan bahwa Tuhan besertamu. Engkau akan mulai memahami bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, rencananya untukmu adalah terbaik. Bahkan ujian ataupun kegagalan atau momen-momen kesakitan, tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah, setiap pengalaman, setiap tantangan telah mempersiapkan dirimu untuk apa yang akan datang. Ada juga kekuatan baru dalam dirimu. Ketika engkau mengenang kembali, dirimu akan melihat hal-hal yang dulu pernah membuatmu cemas, namun kini engkau menyadari bahwa hal itu tidak lagi menggoyahkanmu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan telah membangun ketangguhan dalam dirimu, bagaimana Dia telah menguatkan imanmu, bagaimana Dia telah mengembangkan karaktermu. Apa yang dulu pernah menghancurkan dirimu, sekarang menjadi suatu kesaksian akan kesetiaannya. Dan kekuatan ini sangat diperlukan, karena semakin besar berkat, semakin besar tanggung jawab. Tuhan tidak hanya meninggikan dirimu, tetapi Dia juga memberikan kepercayaan. Dia memberikan sesuatu yang harus ditangani dengan hikmat, kerendahan hati, dan rasa syukur. Di saat ketika kau paling tidak mengharapkan, terobosan itu akan terjadi. Mungkin tidak datang dengan cara yang kau bayangkan, tetapi akan datang dengan cara yang terbaik bagimu. Akan datang pada waktu yang tepat yang telah ditentukan Tuhan. Masa penantian, pemurnian, pengujian, semuanya akan masuk akal dalam sekejap. Engkau akan berdiri dalam kekaguman atas apa yang telah Dia lakukan. Engkau akan melihat bagaimana Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikanmu. Engkau akan melihat bagaimana setiap air mata, setiap doa, setiap saat di mana imanmu telah diuji, itu sudah membawa dirimu kepada pengenapan janjinya yang ilahi. Dan ketika hal itu terjadi, engkau akan tahu bahwa semuanya itu terjadi bukan karena kekuatanmu, tetapi hanya karena kekuatannya Tuhan sendiri. Jadi saudaraku, sebelum berkat itu datang, tetaplah berharap, tetaplah setia, teruslah memandang Dia. Karena ketika Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar kepadamu, Dia mempersiapkan dirimu dengan cara-cara yang selalu tidak dapat engkau pahami. Tetapi ketika itu akhirnya datang, engkau akan melihat bahwa setiap langkah perjalananmu telah membawa engkau pada sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah engkau bayangkan. Tetaplah siap, tetaplah setia, dan lihatlah bagaimana Dia bekerja dalam hidupmu dengan cara yang hanya Dia sendiri saja dapat melakukan. Saudaraku, ketika engkau berdiri di ambang musim baru ini, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang telah engkau lalui, itu mempersiapkan dirimu untuk apa yang akan datang. Itu ada terjadi untuk satu tujuan. Ujian, penantian, dan pemurnian, semuanya akan membawamu ke saat ketika Tuhan akan menyingkapkan janjinya dalam hidupmu. Jadi janganlah lelah, jangan biarkan rasa takut atau keraguan menggoyahkanmu. Jika engkau melihat tanda-tanda ini, tetaplah berharap terobosan atau breakthrough itu lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Tetaplah setia, tetaplah taat, dan teruslah mengarahkan pandanganmu kepada Dia. Karena ketika Tuhan bergerak, Dia bergerak dengan cara-cara yang membuatmu takjub. Dan ketika berkat itu datang, berikan seluruh kemuliaan hanya kepada Dia. Karena hanya Dia sendirilah yang layak. Percayalah kepadanya dan lihatlah bagaimana Dia menyingkapkan rencana yang lebih besar dari apapun yang bisa engkau bayangkan. Amin.